Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Udah dikasih tahu ini benar, nggak mau. Contohnya siapa? Abu Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma ij'alna minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita telah membuka kajian bulan yang lalu tentang fadilah atau keutamaan memahami kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di pertemuan kali ini kita akan memulai membahas tentang kisah Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 30. Allah berfirman, wa idh qala, wa dan idh ketika, qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuka Tuhanmu, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, lil malaikati, artinya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan manusia pernah berfirman langsung kepada malaikah. Kepada siapa? Malaikah. Malaikah itu udah jamak. Kalau mufradnya malak. Jadi orang kita kalau ngomong malaikat Jibril, sebenarnya mesti malak. Malak itu mufrad. Kalau malaikah itu malak-malak gitu. Jadi banyak malaikat sebenarnya. Jadi kayak misalnya rajulun itu artinya satu orang laki-laki. Kalau rijal banyak laki-laki gitu. Malaikah itu para malaikah. Tapi ya sudah jadi bahasa kita lah, malaikat gitu. Kalau mufradnya malaikah itu apa? Malak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi. Di mana? Al-ardi, di bumi. Khalifah. Manusia ini disebut khalifah oleh Allah. Kalau menurut tafsirnya, alladzi yakhluf ba'duhum ba'dha. Hidupnya saling bergantian. Khalifah itu hidupnya saling bergantian. Dulu kakek nenek moyang kita, sekarang kita. Besok anak-anak kita, besok cucu gitu. Yakhluf. Kalau di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah tabaraka wa ta'ala mustakhlifakum fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini hulwah, khadirah, manis, enak dipandang, hijau. Tapi ingat, Allah menjadikan kalian di dalamnya sebagai khalifah. Ada pertanggungjawabannya dari apa yang kalian lakukan. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah selalu menyaksikan, melihat apa saja yang kalian lakukan.
Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Kayak antum gini, Masya Allah nih, istiqomah ya, 5 waktunya istiqomah ya. Hah? Udah modal kita nih, kalau mau hidup senang udah istiqomah. Kurang duit nggak usah pusing, kurang amal yang kita pusing. Hah? Ya salam bilang. Orang sekarang banyak orang kurang duit dikit pusing karena dia kurang, sebenarnya disebabkan karena dia kurang amal. Dunia tuh begitu. Dia kayak apa? Kayak timbangan. Begitu ente persiapkan akhirat, dunianya nggak pusing. Begitu ente lupakan akhirat, dunianya pusing. Kayak gitu aja udah. Begitu ente fokusnya istiqomah, amal soleh, ente nggak pusingin nih urusan. Ya kan? Apa difirmankan sama Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Enak. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, bertauhid dia kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian dia istiqamah. Ya jalanin aja apa yang Allah suruh, kita jalanin aja, terutama sholat ini. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada lagi rasa takut atas mereka dan tidak ada lagi kesedihan. Jadi gini aja Pak, kalau kita tiba-tiba ketakutan berlebihan sama dunia kita, sedih sama urusan hidup kita ini, udah putuskan aja, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kita lagi nggak istiqomah udah gitu. Karena kalau kita lagi istiqomah nggak ada tuh dua itu nggak ada. Takut sama sedih urusan duniawi itu nggak ada. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Kelak mereka itu akan menghuni surganya Allah. Berapa lama ya Allah? Khalidina fiha, selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah balasan dari apa yang mereka perbuat waktu di dunia. Insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini sebelum menciptakan manusia nih. Jadi bukan hanya ingin menciptakan Adam, tapi Adam dan keturunannya yang hidupnya di dunia sebagai pemimpin dan mereka hidup saling bergantian. Itu maksudnya khalifah. Nah, di sini yang kita ingin luruskan. Banyak orang mengatakan malaikat protes. Ini nggak benar sama sekali ini. Ada orang suka ngomong gitu, malaikat protes. Pernah dengar nggak begitu? Hah? Itu nggak benar. Itu sudah keluar dari kaidah. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan selalu nurut dengan kehendak Allah, perintah Allah. Nggak ada kata protes dari malaikat. Lihat kalimatnya. Qalu. Kalau ada yang punya aplikasi Quran, pengajian saya boleh sambil buka Al-Quran surat Al-Baqarah, sekarang kita ayat 30. Qalu, mereka malaikat berkata setelah mendengar penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini menunjukkan pertama, berarti malaikat sudah ada sebelum manusia, ya. Yang kedua, menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kalau orang main asal terjemahin, banyak yang ngomong malaikat protes. Itu tidak benar. Bertanya. Protes sama bertanya beda nggak? Beda nggak? Mereka bertanya ala wajhil isti'lam. Mereka bertanya karena keingintahuan aja, karena malaikat ini adalah makhluk yang salah satu makhluk yang sangat suka sama ilmu. Ya. Dengarkan nih, malaikat sangat suka sama
Ilmu. Nanti di ayat berikutnya kan kita akan dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu sama Nabi Adam yang belum diketahui oleh para malaikat. Karena malaikat ini menyukai ilmu. Ciri orang yang dekat dengan Allah, dia suka ilmu. Nih bapak-bapak nih, kalau mau tahu ya, ciri-ciri bapak ini udah mulai dekat apa enggak sama Allah, bapak tuh suka ilmu. Di mana ada pengajian, di mana ada kajian, di mana ada pembahasan ilmu, apalagi sumbernya Quran, sumbernya hadis, itu kayak kepengen gitu, kayak apalagi nih, pengen tahu gitu. Nah itu udah ciri itu. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sama kita ya. Hah? Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jangan kabur. Deketin taman surga, majlisul ilm. Itu suka ilmu dia. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu. Di situ artinya apa? Apakah? Sama dengan hal, apakah? Bukan mengapa, tapi sekarang di terjemahan-terjemahan sudah diluruskan. Mungkin kalau pernah baca terjemahan Quran yang zaman dulu tuh artinya mengapa ya. Mengapa kan tidak tepat. Kalau mengapa kan 5. Mengapa? Mengapa sama apakah udah lain nggak? Lain kan? Kalau mengapa ada semacam protes. Ini apakah? A itu artinya apakah? Atau dengan hal sama, ya kan? Apakah artinya? Taj'alu, kamu hendak menjadikan, ya Allah, fiha, di dalam muka bumi, mayyufsidu fiha, yang merusak bumi, wa yasfikud dima, dan yang mana terjadi keributan di antara mereka dan bertumpah darah di antara mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kok malaikat nanya kayak begini? Kan gitu. Jadi pertama kita mau sampaikan bahwa pertanyaan malaikat bukan apa? Bukan apa? Bukan protes. Tapi bertanya keingintahuan. Tapi pertanyaannya buat kita, kok malaikat kayak tahu? Nanti ada manusia di bumi yang bakal apa? Ngerusak bumi, ya kan? Laut dibom apa segalanya. Terus keributan terjadi, bertumpahan darah. Kok kayak tahu? Nah, kalau antum baca diantaranya kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, malaikat itu tahu sejarah bumi. Malaikat itu tahu sejarah bumi. Dulu bumi sebelum manusia diisi oleh bangsa jin. Dan terjadi kerusakan di mana-mana. Dan terjadi di antara mereka keributan. Maksudnya pertanyaan malaikat ini, apakah khalifah yang akan diciptakan ini sama seperti kejadian sebelumnya, terjadi kerusakan dan pembunuhan di antara mereka. Yang kedua, alasan kedua, ya memang di bumi keadaannya seperti itu, karena bumi hewan-hewan juga seperti itu. Hewan-hewan kan seperti itu. Ada yang rusak, ada yang saling tempur sesama mereka, saling makan. Maksudnya apakah khalifahnya nanti seperti itu? Jadi ada dua pendapat itu. Jadi kenapa malaikat bisa nanya begitu? Pertama dari sejarah bangsa jin sebelum manusia yang memang tinggal di bumi. Dan terjadi seperti itu di antara mereka. Yang kedua, melihat dari kondisi memang bumi keadaannya seperti itu. Hewan-hewan seperti itu. Jadi apakah nanti khalifahnya begitu? Gitulah. Itu pertanyaan malaikat. Kemudian malaikat mengungkapkan tentang amalan mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Dan kami di situ para malaikat, nusabbihu, selalu bertasbih ya Allah, bihamdika,
dengan memujimu, bertahmid. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu menyucikanmu. Mensucikanmu artinya tidak pernah melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan malaikat ini yang kedua, mereka mengungkapkan kelebihan mereka. Kami tasbih, kami tahmid, kami mensucikanmu. Di sini kata ulama, malaikat sedang muhasabah. Malaikat sedang apa? Muhasabah. Hal nahnu qassarna hatta takhluq khalqan ghairana? Apakah selama ini ibadah kami kurang sampai diciptakan lagi makhluk setelah kami? Mereka sedang introspeksi diri. Jadi pertanyaan malaikat dibagi dua. Pertama melihat dari sejarah bumi. Yang kedua mereka sedang introspeksi diri. Apakah selama ini tasbih kami, tahmid kami kurang padamu ya Rabb sampai ada makhluk selain dari kami? Mereka sedang introspeksi diri atau bermuhasabah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian belum tahu, apa yang kalian tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan malaikat. Enggak ada. Artinya ini murni pertanyaan, bukan protes. Kalau protes cirinya udah dijawab, ngomong lagi. Ya tapi kan, nah, tapi kebanyakan tapi kan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ciri orang beriman itu kalau udah dengar berita perintah dari Allah dan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu ciri orang beriman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita kalau bisa begitu, kalau kita dengar perintah Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Jangan pakai tapi kan. Ini orang akhir zaman ini kebanyakan tapi kan. Ya salam. Bisnis. Ya tapi kan kalau nggak pakai cara yang diharamkan nggak bisa loh. Gimana? Tapi kan ini kebanyakan tapi kan ini. Ada nggak orangnya di sini yang begitu? Nggak ada. Ujung-ujungnya sengsara juga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa sama Allah, Allah keluarin kesulitannya. Dan Allah kirimkan rezeki yang tak terduga. Allah jadikan kita orang-orang bertakwa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selalu ada pilihan. Yang satu cara nggak benar, yang satu cara benar. Yang satu cara apa? Nggak benar, yang satu cara benar. Antum pilih yang mana? Kayak di Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu riba. Allah pasti memusnahkan yang riba. Ente bisnis cara riba pasti hancur. Ini sudah Allah yang bilang. Jangan pakai tapi kan. Nah, terus kalau pertanyaannya, terus gimana caranya bisnis biar cepat maju, biar bisa maju? Nggak pakai cara itu gimana? Allah kasih selanjutnya. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah menyuburkan yang sedekah. Ngasih keuntungan sama yang sedekah. Ya udah, pilihannya cuma itu. Ente bisnis mau naik, sedekahnya yang kuat. Nah, sedekahnya yang kuat, bisnis ente naik, pasti. Bi'idznillah. Pernah dengar dulu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, pernah dengar? Pernah dengar namanya kan? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Itu salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang sangat teramat kaya raya dari segi harta dunianya. Sampai Sayyidati Aisyah dulu pernah berkata begini, Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
bilang begini, ya Abdurrahman, dari 10 sahabat yang dijamin surga, kan beliau salah satunya, radhiyallahu ta'ala anhum, kamu yang paling belakangan masuk, karena hartanya paling banyak. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang begini, amma ta'lamin ya ummal mu'minin, apakah kamu tidak tahu wahai ibundanya kaum muslimin, Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semua istri Nabi itu kan ibunda kita. Makanya kalau ada orang mengkritik istri Rasulullah itu kurang ajarnya, kelewatan itu. Itu ibu kita semua loh, ya kan? Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waktu bilang begitu, kata Abdurrahman bin Auf, apakah kamu belum tahu bagaimana cara saya membagi harta? Saya membagi harta menjadi 3. Nih, kalau yang mau jadi Abdurrahman bin Auf, gampang. Bagi harta jadi 3. Thuluts lillah wa rasulih. 1/3 harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Saya nggak berani ngambil itu. Itu urusan agama itu. Ya nggak tahu, maksudnya di dalamnya ada masjid mungkin buat orang susah, buat itu. Pokoknya 1/3, bukan 2,5 nih. Hah? 1/3 Allah dan Rasulnya. Jadi kalau punya duit 3M, 1M udah Allah dan Rasul. Wa thuluts li aqaribi. 1/3 buat orang terdekat saya. Ya terdekat itu masuk family terdekat, karyawan, karyawati. Ini ada orang sedekahnya bagus ke yang lain, karyawannya dijahatin, ya Allah. Ada yang model-model manusia nih. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya 1/3 untuk orang terdekat saya. Ya, yang bantu usaha saya, yang terutama family ya, family terdekat ya. Jangan sampai mereka minta sama. Yang ketiga, wa thuluts li ahli. 1/3 buat keluarga saya. Katanya Sayyidati Aisyah, idzan anta ma'ahum, kalau begitu kamu bersama mereka masuknya kalau begitu. Jadi sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa yurbis sadaqat. Jadi dikasih pilihan sama Allah. Itu ayatnya kan udah jelas. Ente mau cara riba, hancur. Cara sedekah, maju. Udah gitu aja. Nah, di situ logika sama iman ribut. Waduh, sedekah mulu. Kapan kayaknya nih aneh? Ada nggak yang begitu? Nah, di situ permainan itu. Padahal ente nggak tahu rezeki ini sesuatu yang gaib, ente nggak tahu. Setelah selanjutnya ada orang tiba-tiba mau ngasih ente apa, ente nggak tahu. Ente punya usaha, kalau Allah mau kasih maju dengan mudahnya, dengan nggak sulit. Apa yang sulit bagi Allah? Hah? Nabi Yunus bisa ada rezeki di dalam perut ikan, gimana ente? Ya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Balik lagi kepada pembahasan kita. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia dan bukan bermusyawarah sama malaikat, tapi memberitakan. Kalau musyawarah, usulan malaikat ditanya, nggak ada. Allah bermusyawarah dengan makhluk. Allah hanya memberitakan. Aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Nah, malaikat bertanya, tadi pertanyaannya kita bagi 2. Yang pertama, bisa bertanya apakah merusak, apakah sesama mereka berkelahi nanti bertumpah darah, itu disebabkan karena memang keadaan dunia seperti itu. Atau melihat dari sejarah bangsa jin sebelum manusia di dunia. Yang kedua, mereka berkata tentang ibadah mereka, mereka sedang bermuhasabah. Apakah selama ini ibadah kami kurang ya Allah, sampai ada makhluk selain dari kami. Nah gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya kata ulama bahwasannya nanti di muka bumi ini memang ada yang merusak, memang ada yang bertumpah darah di antara mereka. Tapi ada di antara mereka yang memperbaiki keadaan, yang soleh, yang baik, yang saling membantu, saling merahmati ada. Ya insya Allah kita minhum. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik insya Allah. Kemudian ayat 31. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, makanya
Namanya Adam ya Pak ya. Namanya apa? Adam. Tahu nggak artinya Adam? Apa itu? Kenapa dinamakan Adam? Nabi-nabi itu namanya tuh ada maknanya. Adam itu khuliqa min adimil ardi. Khuliqa min adimil ardi. Diciptakan dari permukaan tanah. Jadi bukan tanah yang di dalam, tapi permukaannya debu. Dan waktu Hajjatul Wada, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, wa kullukum li Adam, wa Adamu min turab. Iya enggak? Wa Adamu min turab. Jadi bukan dari tanah yang bawah, permukaan tanah. Makanya Adam. Adam artinya khuliqa min adimil ardi. Diciptakan dari permukaan tanah. Ada kisahnya tuh. Ada, saya punya kitab di rumah, nggak kebawa. Ada namanya Tarikhul Anbiya. Ada juga Qasasul Anbiya. Ada beberapa riwayat ditaruh di situ tentang di mana Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di dunia, tidak berhasil. Dunia berlindung kepada Allah, buminya balik lagi, malaikat lain nggak berhasil. Terakhir malaikat apa? Malaikat Israel. Waktu dia mau ngambil tanah di dunia, kata si tanah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku dikurangi. Katanya malaikat Israel, aku juga berlindung kepada Allah, kembali tidak membawamu. Nah, dia bawa tuh semua jenis tanah di dunia. Malaikat Israel dibawa ke atas, bercampur dengan air awan, kemudian menjadi tanah liat yang saling bersatu, dihadapkan kepada Allah. Kemudian kata Allah, anta tasluh liqabdil arwah. Kamu cocok untuk mencabut nyawa manusia. Dia nggak ada istilah ente ngomong enggak dulu, nanti dulu, masih ada urusan, nggak bisa. Hah? Itu sebelumnya malaikat Jibril datang, malaikat lain dan nggak ada yang bisa ngambil tanah. Malaikat Israel ngambil. Antum bisa buka itu di kitab Qasasul Anbiya, ada Ibn Katsir. Ada juga di kitab Tarikhul Anbiya, saya pernah baca itu beberapa riwayatnya. Nah, makanya datanglah anak keturunan manusia, anak keturunan Nabi Adam dengan kulit yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang di antara mereka. Karena sekarang apa? Karena waktu menciptakan Adam dari semua jenis tanah di dunia. Tapi permukaannya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Ja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wal khabith wal tayyib wal sahal wal hazan wa baina dhalik, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengambil semua jenis tanah di dunia. Maka datanglah manusia sesuai dengan warna-warnanya tanah, kulitnya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang di antaranya. Dan begitu juga jenis tanah, ada yang apa? Ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang apa istilahnya? Ada yang mudah, tanah ditanamin apa aja numbuh, ada yang kering. Nah, itulah. Kalau mau belajar manusia, belajar tanah lah. Ya kan? Kita harus belajar itu. Jangan kita sekarang, makanya kan apa kata Nabi kan, kita harus silaturahim. Silaturahim itu, semua jenis tanah kalau digabung itu jadi baik. Tanah tidak baik digabung dengan yang baik jadi baik. Bapak tahu, Bapak pernah ke Dubai gak? Terakhir ke Dubai tahun berapa Pak? Dubai. Emirat. Terakhir. Di sana ada apa? Nggak, kalau sekarang nggak perlu ke sana Pak. Buka di YouTube aja udah bisa. Ya. Tahu Bapak di Dubai ada apa sekarang? Salah satu taman terbaik di dunia ada di Dubai. Coba lihat dulunya kayak gimana. Itu gimana tuh bisa ada taman terbaik di dunia di Dubai? Tanya sama orang yang ke Dubai, salah satu tempat rekreasinya itu ke taman itu tuh.
di Dubai itu. Jenis tanaman yang bagus-bagus, bunga-bunganya. Padahal dulunya apa? Padang, artinya tanah yang pasir ini bisa dirubah menjadi tanah apa? Subur, ya. Ya belajar tanah aja udah, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Diperluas saja kajiannya, suruh pada mikir ini. Nggak tahu ente tanah yang mana ente? Hah? Ya salam. Hah? Makanya suruh silaturahim kan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang mau apa? Siapa yang mau dimudahkan rezekinya? Siapa yang mau panjang umurnya? Sambung silaturahim. Ya kan? Kita perlu kerjasama, ya kan? Perlu kerjasama. Itu membawa keberuntungan buat kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi para hadirin, jadi diciptakan Adam, diambil semua jenis tanah di dunia. Saya sampaikan tadi sumbernya, kitab Qasasul Anbiya, bisa antum jadikan sumbernya, Ibn Katsir yang menyusun rahimahullah. Kemudian begitu dibentuk sama Allah, dibiarkan di langit, dan akhirnya menjadi seperti bentukan tapi tidak ada isi. Di situ katanya sempat didatangi oleh iblis. Dulu iblis tinggalnya di langit. Namanya Azazil. Kata Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, iblis dulu namanya Azazil. Nah, kalau mau kenal sama iblis, nggak usah kenalan. Dulu namanya apa? Azazil. Dan dia salah satu jin, bukan malaikat dia. Minal jin. Dia termasuk bangsa jin, satu-satunya yang tinggal di langit pertama. Azazil. Dari saking solehnya, ilmunya bagus, solehnya luar biasa. Cuman satu dia keluar dari rahmat Allah. Akibat dari apa? Akibat dari apa? Al-kibir, sombong. Semoga Allah hindari kita dari sifat sombong. Hah? Dulu Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, gimana kalau saya punya sendal yang bagus? Apakah saya termasuk sombong? Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Menyukai keindahan. Jadi orang punya rumah bagus, mobil bagus, itu belum tentu mengartikan kesombongan. Belum tentu mengartikan apa? Kesombongan. Kalau niatnya untuk keindahan, nggak masalah. Dan sesuai kemampuannya. Yang penting sesuai kemampuannya. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsih. Itu diantara surat pertama yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz? Khalifah yang adil. Waktu itu beliau kirim ke semua gubernur. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsih. Ada sebagian ulama bilang ini hadis, ada sebagian bilang bukan. Tapi maknanya luar biasa. Allah merahmati orang yang tahu kadar kemampuannya. Jangan suka beli atau membelanjakan apa yang Anda tidak mampu. Jangan. Itu menyiksa diri Anda. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsih. Oh ntar ada, nggak begitu caranya. Kita dikasih akal pikiran sama Allah, disuruh tahu sebatas apa. Kayak sekarang ini ginilah, orang sudah kena diabetes, masa mau sembarangan makan gula sebanyak-banyaknya, ya kan harus taker. Semua juga begitu. Kita dalam membeli barang, beli mobil, beli motor, kita takar kemampuan kita, kalau enggak kita nyiksa diri kita sendiri, kita zolimin diri kita sendiri. Ya enggak Pak? Wah, usia sudah lanjut terus masih mau daki gunung, itu gimana ceritanya? Ya salam. Jadi balik lagi sampai di mana tadi? Ada orang bilang, ya Rasulullah saya pakai sendal bagus boleh nggak? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mimnya panjang ya. Jamal itu biasa nama orang tuh. Jamal artinya indah, ganteng. Jangan mimnya pendek. Jamal onta artinya. Ini bahasa Arab nih, hati-hati ya. Jamal sama Jamal lain. Kalau yang dipakai nama orang apa?
Jamal, mimnya panjangin, artinya ganteng. Pak Jamal, jangan Pak Jamal, jangan. Jamal onta artinya. Kalau mal, artinya harta. Ini bahasa Arab ini, betul nggak, Pak? Ya salam. Jadi kemudian Nabi SAW menyampaikan maksudnya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasulullah menolak kebenaran, mencela orang. Itu patokannya sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Udah dikasih tahu ini benar, nggak mau. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu Abul Hakam dulunya. Nama aslinya Amr bin Hisham. Kenapa sampai dimerekin Abu Jahal? Bapaknya bodoh. Karena apa? Nolak kebenaran yang dia tahu. Dia pernah bilang sama Rasulullah, "Wallahi inni la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bih." Ana enggak mendustakan, ana tahu ente nabi. Cuman ana mendustakan apa yang ente bawa. Kan bahlul, bodoh. Sudah dikasih tahu yang benar, enggak mau. Makanya itu keren banget tuh, di kisah tuh selalu dibahas begini. Bapak-bapak mungkin pernah dengar, dulu ada doa Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Amru ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan Islam, masuk Islamnya salah satu dari dua laki-laki yang lebih kau cintai. Amru bin Hisham, maksudnya Abu Jahal, apa Umar bin Khattab, dan Allah memilih Umar. Pernah dengar kan kisahnya? Ini doa ini pernah dengar kan? Ulama membahas loh. Kenapa Umar lebih dipilih Allah dibanding Abu Jahal? Kenapa? Pernah nggak? Ulama tuh membahas. Kenapa perlu dibahas? Maksudnya buat kita nanti. Kenapa Abu Jahal tidak dipilih? Kenapa Umar bin Khattab dipilih oleh Allah masuk Islam? Kan doanya begitu. Bi ahabbir rajulaini ilaik, Amr bin Hisham atau Umar. Kenapa Umar lebih dipilih oleh Allah? Karena Abu Jahal menutup diri dari hidayah Allah. Ada suatu riwayat di beberapa kitab sejarah ada bahwa Abu Jahal itu pernah bilang begini. Jadi Abu Jahal ini kan sukunya Bani Makhzum. Sukunya Abu Jahal apa? Bani Makhzum. Sedangkan Rasulullah Bani Hashim, atau di atasnya lagi Bani Abdi Manaf. Bani Makhzum sama-sama Quraisy. Quraisy ini kan terbelah lagi jadi 12 suku besar. Nah, si Abu Jahal ini Bani Makhzum kan ada Bani Jumah, ada Bani Adi, ada Bani Taim, banyak ya. Nah, ini Abu Jahal ini sukunya Bani Makhzum ini bersaing sama Bani Abdi Manaf. Keluar Nabi dari suku Bani Abdi Manaf. Dia pernah sumpah depan Ka'bah nih, Abu Jahal ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengimani Nabi yang kau utus ya Allah dari suku Bani Abdi Manaf sebelum kau keluarkan juga Nabi dari sukuku Bani Makhzum. Dia menutup diri dari hidayah. Makanya hati-hati sama yang namanya apa? Al-lisan. Ente jangan pernah menutup diri dari hidayah atau menutup orang-orang yang ente cintai dari hidayah Allah. Ada orang yang sekarang diuji sama anaknya. Anaknya kurang baik, atau anaknya kena pergaulan, anaknya nggak benar. Seorang bapak dan ibu yang tidak mengaji, dia selalu menutup anaknya dari hidayah Allah dengan mengatakan dasar anak nakal ente, dasar ente anak nggak benar. Waduh, ini mah nyusahin orang tua. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat sumpah serapah orang tua yang menutup anaknya dari hidayah Allah, dan kelak orang tuanya di akhirat pasti harus mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Kalau orang tua yang sudah ngaji, seberapapun anaknya tidak baik, tetap dia katakan, ya Allah berikan hidayah anak saya. Ya Allah datangkan hidayah untuk anak saya, jadikan anak saya anak soleh. Atau kita tetap memanggilnya Allah yahdik, marahnya saja Allah yahdik. Apa artinya Allah yahdik? Semoga Allah memberi kamu petunjuk. Allah yahfad, semoga Allah menjaga. Jadi marahnya tuh doa. Jadi kalau kita, nah ini nanti banyak orang tua yang dituntut di akhirat karena dia sering ngomong nggak benar sama anaknya.
Waktu anaknya lagi nggak benar, dia, ini anak nggak benar emang udah susah udah nggak mempan deh nih anak. Ntar tanggung jawab ya ucapannya ya di akhirat ya. Ini anak tertutup dari hidayah Allah karena ucapan orang tuanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ke depan jangan lagi. Astaghfir rabbak. Banyak minta ampun kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, insya Allah. Kita akan lanjutkan, akan datang bagaimana proses penciptaan Nabi Adam. Akan datang insya Allah kita mau bahas apa? Proses penciptaan Nabi Adam. Kita mau bahas begini. Di beberapa ayat Quran ada Allah katakan Adam diciptakan dari debu. Di ayat lain Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Di ayat lain dari tanah kering. Nah ini gimana ini? Di ayat lain dari air. Nah itu kita akan bahas di pertemuan akan datang. Dan bagaimana kisah tentang peniupan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Nantikan pada bulan depan insyaAllah. Asy-syahr al-ati insyaAllah. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Pembahasan kayaknya cukup sampai jam segini. Bapak-bapak kan pada puasa ya? Hah? Ya kan? Tadi kan puasa nih. Mungkin ada yang punya kebutuhan, keperluan. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allahumma hdina min indik wa afid alina min fadlik. Wansur alina min rahmatik wa anzil alina min barakatik wa albisna libasa afika wa afatik wa afiyatik fid dunya wal akhirah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.